Jadi hati-hati mau masuk tol, gerbang tol, awas kejeduk. Wajar ya kalau ini harganya dikali 2, paling di Jakarta 5. Halo YouTube, selamat datang channel Mobi. Yes, bersama dengan Paman Didot. Kita kerjain dia hari ini. Ayo Om. Nah, kita kerjain dia untuk ini masih dalam rangka Motomobi News Karnaval. Ada mobil-mobil langka yang parkir di sini di dalam untuk dipamerkan. Nah, pada video ini kita akan tanya Paman Didot harganya. Kisaran ya? Kisaran harga. Karena kita nggak tahu, itu semua tergantung kondisi. Ya, semua relatif lah. Relatif benar. Kebo. Nah, nih, masih kebo. Ini kan ada tipe-tipe banyak ya. 280S. 250 apa diesel? Enggak, 250S. 250 ada ya? Ada. Kemudian 280S, kemudian baik 250 atau 280 kan ada yang SE, ya. injection. Ya. Kemudian yang V8 kan yang 300, ya. 3.5 sama terus ke atas lah. Ya. Sekarang harganya W108 kayak gini aja ya, kayak punya 280S ya? 280 yang paling umum. pasaran tuh 280S. Ya, paling umum 280S di sini. Itu sekarang bahan aja Om, aja. Udah lebih dari 200. Bahan ya. Kita bicara semua komplit tapi bahan mesti ngecat, rapi-rapi interior, rapi-rapi engine lah gitu ya. Itu udah 200 up Om. Oke. Lope dong nih. Ya iyalah, apalagi punya Om udah Airsus. Iya. Sintetik lagi. Iya sih. Ngeri ya. 190 juga ada macam-macam. Ya, yang katanya paling tinggi 190 apa? Cosworth. 2.316 sama 2.516. Apa Evo? Evo agak jarang banget, jadi benar-benar gelap banget. Terlalu jarang ya Evo ya? Terlalu jarang. Indonesia terbagi dua nih segmentasi top levelnya, baik yang Cosworth atau kayak gini 26 kan sesi yang paling tinggi yang 2600. Ya. Itu juga udah mulai 400 up. Itu yang 2.6 ya. Kalau yang udah Cosworth ya udah di atas. Nggak tahu berapa. Udah setengah deh pokoknya. Setengah ke atas. Kita pindah ke sana dulu. Oke. Ini sekilas kayak Twin Cam campur sama Corona. Ya. Nah, ini adalah Sprinter, Toyota Sprinter. Ya. Tahun berapa nih? Tahun 91 atau 92 ya. Oke. Nah, ini ditengarai oleh teman-teman Corolla. Jumlahnya di Indonesia nggak nyampe 10. Oh ya? Ya. Sehingga membentuk ini kalau 10 udah bisa ngomong harga pasaran dong. Bisa ngomong pasaran, tapi ada beberapa yang lagi di bursa mobil bekas itu ada satu mobil lah. Oh ya? Warnanya putih. Oh ya? Berapa duit? 150-an ya. Yang bener. Matic loh, yang sana Matic juga? Ya. 1.500 injection loh Om. Kalau Twin Cam di sini kan karburator dan 1.600. Nah, injection berarti mesinnya sama kayak Twin Cam GTI? Lebih mirip mesin Soluna. Oh, baruan berarti ya? Lebih pakai teknologi yang lebih baru. Tapi cc lebih rendah. Oke. Genetik. Di pasaran ada nih Om, putih juga ya. Putih dalamnya interior merah, ini sama persis. Tapi rapi. Ini rapi banget soalnya. Ya. GR Yaris harga pasarannya, harga barunya 800 berapa? 50 apa 20 sih? 25. 825. Harga bekasnya terbentuk di pasaran tergantung kondisi plus minus antara 1 miliar sampai 1,2, 1,3 ya. 1,2. Dan biasanya ketahuan Om, punya tangan pertamanya punya siapa? Iya, pasti akan ketahuan. Jimny itu harga barunya dulu ini ngambilnya 360 kalau nggak salah. Ya, di bawah 400 ya. Di bawah 400. Terus dulu pertama kali awal banget keluar itu 330 ya. Ya, di bawah 350. 350. Nah, sekarang ini pasarannya plus minus 500 juta. Plus minus 500 juta untuk bekas. Masih ada yang barunya. Yang baru tapi masih plus minus 500. Masih panjang banget. Cuma biasanya yang plus minus 500 itu adalah unit baru. Betul. Unit baru tapi dijual secondary market. Ya. Jimny. Ya, banyak orang suka tapi gitu tahu harganya. Cuma hati-hati. Jimny generasi 4 harganya di Indonesia bisa kalah tinggi nantinya sama Jimny generasi 3.
Oh iya, apa JB43? JB43 karena kelangkaannya Jimny ini nggak langka. Belum. Masih produksi. Dan karena demandnya masih tinggi, harganya masih tinggi. Tapi nanti generasi ketiga akan lebih mahal. Soalnya versi APM-nya kan Suzuki bawa cuma 88 unit. Iya. Kalau yang versi EU juga ada tapi speknya beda. Tapi jumlahnya sudah pasti bisa dipastikan Jimny Gen 3 yang di Indonesia jumlahnya jauh lebih sedikit daripada JB74. Bener. Nah, Jimny generasi kedua. Ketiga tuh kelengkap soalnya gitu. Masuknya cuma yang resmi dulu cuma 88 unit aja yang masuk resmi. Ya. Nah, ini kedua, tapi ini unik. Sierra. Jimny Sierra rapih sekali. Atapnya bisa dibuka, ini bisa dilepas. Ada option yang atap resin gini, ada yang kanvas kayak CJ. Ya kan, tergantung sih dulu first owner-nya mau apa. Oke. Gua mau yang resin top ya dia pasang ini pasti. Tapi bukan di Indonesia dong belinya ini. Resmi Suzuki. Oh ya? Itu mobil bawa. Pernah ada ginian. Ya, 83 sampai awal 86. Ini yang model Om karena kacanya besar. Iya. Sierra awal-awal ini kacanya agak kecil terus ke atas gitu. Karena dulu waktu kecil ngeliat yang kayak gini-gini agak nggak suka karena kayak karoseri jadinya. Iya. Padahal ini ngetop banget di film apa tuh kalau zaman dulu superhero Jepang tuh. Gaban, ini mobil Gaban. Sama Seider yang terakhir. Ya. Sarifan tuh pakai apa ya? Motor ya? Ada motor ya? Motor Gaban tuh pakai ini. Ini tapi yang K-car, jadi nggak ada ininya Om, nggak ada overfender. Oh, yang K-car-nya. Yang 500 cc, terus ininya kebuka semua. Jadi pakai bando aja. Iya, ini juga windshield-nya bisa tidurin. Ya. Ada karetnya lah gitu. Ya. Ini Oke, harga pasaran Sierra. Ini lucu banget Om. Kemarin kita lagi beberapa tim kita lagi muter-muter di sini. Ada orang foto-foto mobil ini, particular mobil ini. Foto-foto detail gitu terus nanya, "Om, panitia acara foto mobil ini Karnaval." "Iya Om, kenapa?" "Ini yang punya siapa?" "Oh, baru saja pulang," gitu kan. "Dijual nggak ya?" "Waduh, kita nggak tahu nih." Kontak dong, "Om, ada yang nanya mobilnya." "Oh gitu." Terus? Emang banyak banget yang nanyain. Ini orang ini foto-foto, "Om, minta tolong tanyain dijual apa enggak." Oke, akhirnya dia udah nyatat nomor telepon, pulang. Saya nanya sama pemilik mobil ini, "Om, emang dijual?" "Udah ada yang nawar 220 Om." Gila nggak? Ya, jadi hati-hati dalam memilih oli karena 220 juta. 220. Mesinnya biasa. Mesin standar F10 1000 cc, tapi dia convert pakai stand alone injection loh ini. Oh, jadi injection. Di convert tapi ya. Convert. Iya. Dengan kondisi kayak gini udah tawar 220 pakai velg OZ gini. OZ Chrono. Nah, ini Jimny apa? Nah, ini Jimny Gen 2 yang late model. Jadi ini diproduksi tahun 95 sampai 98. Jadi orang mengenalnya mukanya muka Karibian ya. Iya, mukanya Karibian. Oke. Tapi pendek. Ini namanya Jimny JA22, kodenya JA22. Ini dijual resmi di Indonesia? Enggak dong. Nah, ini JDM. Ini masuk klasifikasinya K-car. Kenapa? Nggak ada overfender, bumpernya pendek. Oke. Mesinnya K6, 600 cc, tapi turbo. Karena K-car. Supaya performanya oke, 600 cc, DOHC, turbo, matic. Ya kan? Otomatis lagi ya, cakep banget. Dashboardnya juga karena ini tahun muda lebih beda, iya ada bentuk berbentuk dashboardnya. Ini apa nih? Kayaknya kayak altimeter gitu-gitu ya. Ya buat itu deh kemiringan gitu. Ini loh uniknya. Ini kalau di anak-anak Jimny sebutannya spion centong. Iya kayak centong sih bener. Gitu buat lihat kondisi sini ya, biar nggak kejeblos got di depan. Betul. Pasaran harganya? Om, kalau JA22 susah sih kayaknya udah ini dikali 2 kayaknya. Oh ya? Wah. Serem bisa nyenggol itu dong harganya. Yang lucu juga ini kan udah close spring Om. Karena ini late model, bukan per daun lagi. Per keong ini. Per keong Om, 4-4-nya. Ya. Gila. Itu per daun masih. Ini pasti per daun. Ini kan rentangnya lama nih dari tahun 80-an sampai tahun. Kalau di Indonesia sampai tahun 2000-an ya. Iya. Tapi kalau yang di Jepang JDM 95 sampai 98 Perko. Gila. Wajar ya kalau ini harganya dikali 2. Jadi ini Gen 2 late model. facelift terakhir. Ya.
CJ7, nih CJ7 kebanggaan Motomobi. Nah, CJ7 nih ininya panjang nih range-nya nih. Ya. Coba berapa? CJ itu kalau ngelihat teman-teman di Instagram gitu ya, hobis, kayaknya startnya udah dari 300 an deh. Udah ada 300 yang udah jadi. Ya. Itu 300 up rata-rata. 300 up. Rata-rata 300 up, tapi kalau mau bahan 100 ke bawah juga ada. Ada, tapi memang jadi PR banget. Banyak PR-nya. Banyak banget karena terutama chassis ya. Karena chassisnya dia kan flex tuh. Flex. Chassis flex. Jadi kalau mau beli CJ, kira-kira pemirsa mau beli CJ gitu kan, pastikan chassis dulu deh. Chassis dulu. Banyak yang bilang anak-anak off-road tuh hardtop itu chassisnya lebih kuat daripada CJ. Bener ya? Bener. Tapi CJ lebih nyaman daripada hardtop. Iya. Betul. Karena Toyota FJ40 itu karena dia kokoh chassisnya, nggak flex, jadi dia firm kan? Iya. Firm. Kalau buat off-road kuat, udah nggak ada lawan. Tapi kalau buat dalam kota masih lebih baik. Iya. CJ paling enak, posisi duduknya masih nyetir juga enak. Benar. Jauh setirnya, aduh enak banget deh. CJ makanya terbaik. Ini Matic. Punya Matic. Otomatis, langka. Gopek lewat lah nih. Bablas dong Om. Dan ini kan sempat cerita Om ya. Hah? B1144RN emang dari zaman dulunya tahun 80-an. Jawara. Ini satu Jawara, dua anak gaul dulu yang pakai. Anak gaul. Dua owner pertama atau 3 owner pertama emang anak gaul Jakarta dulu ya. Jadi pas di mobil ya makin gaul. Jadi harganya gope up ya. Gope up. Cherokee pasaran. Wah. Nih. Kayaknya bahan aja yang masih jelek itu mungkin di bawah 200 dikit kali ya? Iya, 18, 19 iya. Ya masih dapat lah. Nah, kalau udah jadi rata-rata yang jadi biasanya Galeri XJ. Galeri XJ ini mobilnya Galeri XJ. Itu Pak, ketemu 300 ya? 350-an lah ya. Hah? Harganya 349 buka harganya ini. Berarti 300 up yang benar-benar 300 up yang udah jadi siap pakai. Ini udah pakai track light lagi. Ya. Dalamnya cakep banget tuh. Ini dalamnya bagus banget, sempurna. Kalau kami kan dalamnya tuh diganti joknya, jadi lebih rapi lah tuh. Nah, kalau ini memang jok aslinya yang kulit dalam kondisi rapi. Dan kayaknya ini kan yang awal-awal masuk ke Indonesia nih, non airbag ya. Ini kan non airbag Om, 94. Oh iya 94. Ya. Iya. Langka banget tahun-tahun awal yang kondisinya kayak gini kayaknya. Iya. Wah. Nah, karena gini, biasanya 94, apalagi yang manual tuh benar-benar banyak emang mobil untuk dihancur-hancurin untuk off-road. Ya, buat off-road. Karena sempat ada era di mana Cherokee harganya nggak terlalu bagus, benar-benar diacak-acak. Benar-benar. CJ udah terlalu sayang untuk ngapa-ngapain, di off-road. Kemudian ada era Cherokee harganya decline. Iya. Udah. Iya. Dipotong-potong deh, jadi pickup lah, jadi short. Dulu Cherokee gampang banget nyari di bawah 100. Iya. Dulu. Nah ini jadi ini Chevrolet Apache. Bodinya Apache. Bodi Apache, tapi drivetrain, undercarriage semua pakai Chevrolet Tavera. Om ingat nggak ada Chevrolet Tavera? Siblingsnya Panther. Tavera tuh Panther bensin. Yes, betul. Iya. Itu dia. Jadi body swap. Supaya bisa dapat airsus rendah, iya. hari-hari bisa pakai. Artinya ini leather frame. Berarti ini wheelbase-nya sama kayak Tavera dong? Iya, betul. Sebenarnya kalau panjang atau pendek Om, tinggal akalin baknya aja. Oh iya benar, baknya aja yang pendekin. Iya gampang bener. Dan karena ini dibikin airsus bisa turun, naikin aja bawah ini apa? Bener, lantainya. Kan bak juga cuma pajangan, aja. Betul. Pasarannya berapa kira? Ya nggak ada pasaran lah. Pasaran kan? Mobil custom. Bener-bener modifan ya. Biasanya gini, mobil-mobil custom gini biasanya ya, yang beli itu pasti temen. Ya. Atau malah orderan temen. Bener. Kita nggak bisa menentukan pasaran ini. Tapi inspiratif lah. Kalau misalnya gue pengen mobil looknya tahun tua, tapi rasanya muda dan nggak nyusahin. Ya gini aja. Benar. Nah ini nih. Kijang bak. Kijang kotak bak. Pernah dapat dulu ya? Keluarganya ya? Iya pernah waktu itu waktu SMP. Cuma nggak sempet lihat mobilnya, udah jadi duit duluan. Ini. Ya. Tahun berapa nih? Ini
kayaknya yang late 80-an ya, awal 90 atau late 80 ya. Masih super ya? Super, berarti late 80. Late 80. Dan ini lucu kalau kita liatin lagi. Tadi kemarin ada sempat tanam nanya, Dot, emang ada ya yang pick up ada stripingnya? Ada. Oh ada yang pakai striping ini? Kenapa ada Om? Hah? Ini short chassis Om. SWB? Pendek kan? Oh ini short wheelbase. Gimana tuh ya? Dan dulu kan Toyota Nggak laku ini dong? Hah? Nggak laku dong? karena nanggung kan buat kerja nanggung Om. Nggak bisa dipakai buat kerja? Iya, makanya bakal selamat ini. Ya kan? Iya, bakal selamat. Bakal selamat. Ini ya ini karena oksidasi ya. Iya. Kan nggak ada bekas penyok apa nggak ada. Malah yang penyok fender bukan baknya. Ini langka banget nyari bak short itu susah Om. Oke, pasarannya berapa? Bak short ini dalamnya rapi. Dalamnya masih oke lah, masih oke, standaran semua. Tapi joknya aja palingan dikit-dikit. Ya kan? Nah, Ini sih kalau kondisi kayak gini kayaknya di atas maaf ya 70-80 kayaknya udah segitu Om. pick up tuh Kijang tuh. Masih kira Tapi ini beda nih. Ini kayaknya cat bawaan pabrik nih. ada sebagian yang bawaan pabriknya kayak gini-gini apa Ya. ini udah habis gini sengaja Iya, ini habis. biarin aja. Ini sih udah kayaknya 70 up Om. 70 apa ya? 70 up. Dan yang short sebenarnya dulu banyak orang pakai bukan buat kerja tapi buat slalom Om. Iya kan? Iya benar, dipakai slalom. Buat slalom karena wheelbase-nya pendek. Bener cocok. Dan masih gila loh masih Masih Mbak, iya. Ini yang Kijang kita yang di Bali, kayak bodinya tuh udah pernah cecetan. Jadi ya jelek bekas cecetan juga. V kombi. Ini kombinya udah modifikasi apa bawaan dari sananya nih? jadi gini. Kombi itu kan VW menciptakan kombi selalu banyak versi. Ada Ya. yang panel van, Ya. ada yang kombi, ada yang sebutan microbus, ada yang apa namanya camper. Camper. Nah, ini sebutannya high roof. High roof itu, High-nya high banget ya. ya. Ide awalnya biasanya buat Camper van? PTT, PTT itu pos telkom Oh ya? segala macam. Karena buat bawa barang ya? Karena bawa barang. Dan kombi VW tipe 2 high roof itu favoritnya tukang laundry di Eropa karena bajunya nggak dilipat, bisa begini Om. Oh jadi buat gantungan baju. Itu dia. Oh. Dan orang keluar masuk di dalam nggak bongkok-bongkok. Nggak berdiri, bongkok, Om. dia bisa berdiri ya? Bisa berdiri. Oh keren. Nah ini ownernya tadinya ini kombi biasa. Nah, Dia convert pakai high roof karena dia punya usaha waffle, jualan waffle. ini jadi buat jualan waffle? Iya. Makanya dia bikin ini, itu kan dapurnya tuh. Iya. Nah itu supaya si chefnya nggak Nggak bongkok gitu berdiri, udah bikin high roof. Ntar ini bikin apa Beli. nyopot dari sana? Beli dari sana. Nyopot dari kombi sana? Iya. Kalau di sini kan nggak ada Om high roof, ini kan Nggak ada, dijual. nggak ada. Makanya beli dapat atap yang kayak gini, Hah? bikinin sini. Tapi tingginya nyampe 2,1 meter nggak ya? Buat di tol? Kayaknya nyampe deh. Nyampe kayaknya. Hah? Nyampe. Jadi hati-hati, mau masuk tol, gerbang tol, awas kejeduk. Ini nggak ada pasarannya, tapi kalau bicara kombi Hah? Jerman gini, harganya udah 150 apa, lebih bagus-bagus. Ini karena basicnya kombi biasa di sini, ganti Iya, modifikasi. Kombi kalau misalnya bahan rapi atau patina gitu, Brazil, ini apa bukan Brazil? Ini Jerman. Jerman. Brazil lebih murah. Brazil lebih murah, tapi sekarang populasinya makin sedikit karena banyak yang dikonvert jadi Dakota. Yang Brazil. Brazil. Apa bedanya Brazil sama Jerman? Kalau kelihatan muka mirip ya, Ah. tapi bempernya beda. Kalau yang Jerman itu lebih kotak-kotak gini. Kalau Brazil Kalau yang bulat. Brazil lebih bulat, ya. Terus kacanya banyak kalau Brazil kan, kotak-kotak kecil. Oh. Oh ini kan panjang-panjang nih. Iya. Kayak gitu. Tapi Brazil malah lebih murah ya. Lebih murah dibanding yang Jerman, tapi sekarang populasinya sudah mulai menipis karena banyak orang Brazil. Berapaan sih Brazil? Brazil kayaknya di bawah 100 pasti. Masih bisa di bawah 100 ya? Ya ini karena mobil tua yang masih bisa bawa keluarga gitu. Ya. Ya kan? Kalau bisa kalau pengen kombi Brazil cari yang tahun muda paling terakhir 83 Kenapa? 84 karena undercarriage udah kayak yang Jerman.
Kalau yang awal-awal Brazil 81, 80 itu malah ngikutnya kayak Dakota. Rem depannya tromol, masih pakai kingpin, bukan pakai ball joint. Iya. 84 udah kayak gini karena memang kalau yang Jerman dari awalnya sudah ball joint. Jadi setir lebih enak, handling lebih enak. Brazil yang muda. Brazil muda. Sebutannya Clipper. Oke. Oke, nanti search-nya itu tambahin Clipper. Ya. Ini langka super. Ini rare banget. Om. Nah, mungkin ya. TE7 ini kan Corolla Levin TE71. Yang mobilnya masih berbentuk kayak gini, paling di Jakarta 5. Karena dulu dulunya waktu zaman era balap Ancol kan banyak kan kayak gini-ginian. Ya atau belum lahir. Ya, 80-an kayak ginian. Om Tinton Suprapto itu kan pakai gini-ginian nih. Iya. Yang crash lah, yang nabrak, yang rusak, ya udah nggak tahu deh. Habis. Berbentuk. Ini mobil selamat nggak ikut balapan. Dan ini spek tertinggi. Jadi Corolla Levin Apex. Sunroofnya asli bukan pasangan. Sunroofnya cuma tilting gitu aja ya? Gitu aja. Ini salah satu yang survive lah. Levin yang era DX tapi kondisi masih bagus. Dashboardnya beda sama DX ya? Sebenarnya bentuknya mirip Om. Mirip. Tapi lebih lebar. Ini mobil lebih lebar daripada DX. Sasisnya mungkin sama kali ya? Tulang-tulangnya sama. Cuma bodinya beda. Ini dashboard nggak bisa pindah Om. Ini windshield landai banget. Atapnya pendek, lebih lebar, bonetnya kayaknya lebih panjang kayaknya. Ya, ininya beda. Ini beda. Orang lebarnya beda Om. Jadi satu dashboard. Ini kalau lampu dari situ ke sini pasti tekor. Habis ke sana kepanjang kelebaran. Lebih lebar. Ya. Bempernya ini. Iya. Aero kalau yang DX ini langsung. Biasa. Ya. Ini ada harga pasaran nggak? Sekarang mungkin mulai 300 up. 300 up. Tapi ya gimana orang mobilnya cuma nyanyi. Cuma dikit, orang jual 500 juga. Kayaknya kalau nggak salah pernah denger ini 500. Ya malah segituan Om. DX, nah ini DX juga ininya. Ya. Jauh nih. Rentang harganya jauh banget. Antara yang bahan sama yang jadi. Yang bagus. Ini mobil bagus. Oke lah, masuk yang oke udah restorasi segala macam. Ini sebenarnya punya temennya Om Acit. Temen lamanya Om Acit. Kemarin pas loading, ketemu nih akhirnya. Cit, ngapain sini? Udah deh. Ngobrol udah. Ini dulu waktu awal-awal belum jadi restor gini, saya sempat naik nih Om. Mobil ini waktu belum jadi kayak belum direstorasi. Saya sempat naik. Terus gimana? Terus ownernya kebetulan dapat barang-barang i86 banyak banget. Oh ini jadi banyak komponen i86. Mesin, gearbox, kaki, rem, garda. Wow. Jadi ini udah kayak bajunya doang DX. Dan pas loading ini mobil suaranya enak banget. Kita ntar dengerin kali ya. Nanti pas loading out ya. Ya. Harga pasaran DX bahan berapa? Bahan 30-an ada. 30-an bisa masih bisa dapat. Jadi udah full restore yang mungkin kayak gini ya. Kadang suka ngelihat di marketplace buka 200 ada Om. Dan dibeli. Kalau ada yang masih min dari baru maksudnya patina gitu. Ya kalau masih ada nggak sih? Pakai patina ya 100 gitu masih oke lah. Masih bisa ya? Masih bisa. Tapi nggak dadan kayak gini ya, nggak pakai spion GT, nggak pakai Recaro, nggak pakai spion Nardi, pokoknya as-is aja. Itu paling 100-an. Iya, kondisi standaran kayak Kijang kita di Bali gitu dong maksudnya. Iya, itu 100 plus minus lah. Plus minus di bawahnya juga masih bakar. Cuma nggak tahu ya, mungkin bawaan dari kecil kecil tuh waktu kecil ngelihat DX itu kayak mobil biasa saat itu. Common people. Ngelihat DX tuh kayak ngelihat Kijang waktu dulu. Iya. Ya kalau Kijang mobil keluarga, Corollanya buat sedannya. Iya, ngelihat Boxer baru orang kaya gitu kan. Iya. Ya biasanya rata-rata orang yang sekarang pakai DX itu kan nostalgia. Oh bokap gue tuh pakai DX. Iya. Gue pengen lagi dong. Pengen lagi gitu kan? Ngerasain tapi lagi. Tapi gue pengen yang lebih enak, lebih kenceng. Biasanya engine swap. Mobil Eki. Mobil Eki. Ini udah disampaikan di vlog sebelumnya. Lampu ini adalah lampu yang dipakai oleh Lamborghini Diablo. Diablo waktu ada perubahan peraturan di Amerika, Diablo tadinya lampunya pop-up. Nggak boleh pop-up dia. Nggak boleh lagi pop-up. Lamborghini nggak punya lampu, dia pinjamlah lampu dari Nissan. Yang cocok ini, Nissan 300ZX lampunya. Untungnya sudut ini
Dapat ya? Dapat ya, pokoknya dia akal-akalin sama Lambo. Pas-pasin. Dan ini udah nggak ada sekarang, namanya T-top. T-top, ya. Ini bisa dibuka atapnya, disimpan di bagasi sih harusnya. Ini kenapa taruh di jok belakang? Unik banget, T-top tuh biasanya mobil Amerika ya kayak Pontiac Trans Am dulu kan ide awalnya dari situ, kemudian Jepang pakai di sejumlah seri Fairlady-nya kan termasuk ini. Orang biasanya kan Targa top kayak Porsche gitu kan Targa nggak ada Targa. Ini T kan masih tetap mempertahankan rigiditas atapnya. Tetap, jadi supaya nggak flex, bodi nggak flex. Bener. Ini harga pasaran nggak ada sih? Nggak ada. Kita nggak berani ngomong harga pasaran ini. Mungkin ini satu-satunya yang warna abu-abu karena yang beredar rata-rata yang suka ketemu komit up gitu ya, warna merah ada 2 atau 3. Iya. Dulu waktu kecil pernah lihat waktu ini zaman ini baru beberapa kali lihat di jalanan merah. 300 ZX. Nissan Laurel. Ini pasti JDM. Dan sempat dijual Indonesia sih resmi dulu. Masa? Namanya apa? Nissan Laurel. Laurel juga namanya. Sebentar kali ya, nggak laku sama sekali. Banget karena dia kan sebenarnya rival terdekatnya Toyota Corona Mark II sama Cressida. Ya. Dia beredarnya di saat Mark II sudah habis eranya masuk ke Cressida. Sebenarnya Cressida kan udah injection, udah lebih canggih ya. Dia di era yang peralihan itu, jadi masih kayak ini Mark II. Jadi kesannya tua banget. Padahal nih mesin 6 silindernya kan L20, 6 silinder L20. L20 itu masih satu keluarga sama mesinnya Fairlady 240Z. Halus, enak, bisa kenceng juga, cuman ya dia di pasar Indonesia di waktu yang mungkin kayaknya agak salah. Tapi nyaman loh, ini mobil nyaman banget. Nyaman banget. Dan tapi ini makanya orang membandingkan ini sama itu Mark-i atau Cressida. Jadi ntar ada di tengah-tengah orang, wah Cressida aja deh biar lebih canggih gitu kan. Sayang banget, padahal mobilnya oke loh nih, nyaman. Ini mewah, dalamnya ya mewah versi mobil Jepang saat itu. Kalau bicara mewah di awal 80-an, iya dia mewah. Tapi pas udah masuk ke pertengahan 80-an, dia jadi agak kuno ya. Jadi biasa, jadi kuno. Oke, ini ada harga pasaran, Dot? Ini kalau yang kondisi kayak gini, ya 40, 50 gitu. Masih iya? Iya. Kondisi bagus gini? Iya, yang standaran gini ya. Wih, menarik banget. Kalau yang bangun-bangun di bawah 30-an. Menarik banget. Ini pakai RB kali ya? Hati-hati nyebut harga ya di sini ya, Dot ya? Iya. Bisa terjadi bentuk harga pasaran nanti. Iya, jadi merusak harga pasar ntar takutnya. Oke, ini adalah Nissan Sentra ya? Ya, nah ini aslinya kan kalau kita kenal Nissan Sunny ya. Sunny. Di Indonesia Nissan Sunny. Tapi di beberapa pasar ekspor namanya jadi Sentra. Dan akhirnya di Indonesia nama Sentra dipakai juga. Pembeda supaya Sunny itu yang dipakai taksi, Sentra yang buat dijual umum. Ya kan? Tapi ini kok 2 pintu, Dot? 2 pintu, ini USDM. Jadi lucu ya, mobil Jepang USDM. Mobil Jepang USDM, makanya dia setir kiri. Setir kiri, bumper lebih panjang, lampunya cedok ya? Iya, lampu celong. Dan ada side marker depan belakang. Iya bener, ini side marker ini. Ya, ini dibiarin kondisinya patina gini, dan ini aslinya diesel om. Tapi udah di swap. Tapi sudah di swap karena tipe mesinnya kan CD17. Itu owner dealer ya susah, di sini nggak ada. Kemudian daripada nyusahin, ownernya ganti mesin Sentra yang di sini. Jadi bensin normal, dipakai semua normal, enak. Cuman ya kalau bayar tol, bayar susah, masih pakai tangan-tanganan. Pakai nyebrang atau ada navigatornya sendirian dah, setir kiri dipakai di Indonesia. Jalan keluar kota mau nyalip susah. Iya. Ini kalau yang versi Indonesia ya, bukan ini ya, yang normal Indonesia. Paling 30-an, 40-an. 30-an, 40-an? Ya. Tapi yang 4 pintu biasa. Tapi kalau ini nggak ada harga pasaran? Karena setir kiri dan USDM. Sejauh ini nggak ada temennya. Nggak ada temennya. Oke, lanjut ke, ini adalah Datsun 510. Kita punya sebenarnya yang udah dikonversi menjadi 2 pintu. Ya. 1600 sama aslinya ya? Aslinya 1600, dan kehebatan dari Datsun ini adalah dia tuh suspensi belakangnya independen. Ya, ARS. Independen, jadi lebih nyaman, dan ini bisa dibilang adalah poor man's BMW. Karena bentuknya dimirip-miripin waktu itu E30 kali ya, zamannya apa sebelum? Sebenarnya ini kan mobil awalnya populer tahun 68. Oh 68 malah? 68, terakhir. Oh 68 sih itu amat? Ya 68 sampai 73. Jadi bukan kayak 30 dong? Kayak sebenarnya
orang belum bisa beli 2002. Dulu kan ada BB 2002. Oh 2002 ya. Mahal banget kan? Mahal banget. Dengan handling yang mirip-mirip, ngerawatnya mudah. Ini dia mobilnya. Datsun 510. Kan ada 2 pintu kan? Ada iya, ada 2 pintu. Jadi performance BMW-nya adalah ke BMW 2002. Tapi memang BMW 2002 kan mesinnya 2000, dia 1600. Jadi ya namanya performance BMW ya kan? Iya. Tapi handlingnya mirip banget Om. Handlingnya mirip ya? Ya triple S-nya ada ya? Ada, yang dia 2 pintunya ini agak lebih Ini landai. apa? Coupe. Bukan coupe, fastback. Nyaris. Nah ini Om Gendut pernah punya nih kalau nggak salah. Triple S. Bukan triple S ah. Triple S saya. Hah? 160J Triple S. 160J Triple S saya. 160J triple S. Triple S ya. Dia waktu itu ingat kita SMA. Baru awal kuliah. SMA. Nah waktu SMA dia dibeliin bapaknya Datsun Triple S, harganya 1 juta. Ini harganya 2 juta. Oh, 2 juta. Tapi mesinnya ada di mana, pintunya di mana, semuanya bla bla. Ngerakit lagi. Nah, tapi endingnya nggak enak. Mobilnya akhirnya diapain? Mobilnya hancur. Jadi tabrakan, Pak. Tabrakan hancur, cuman didandanin habis itu dijual. Oh, masih bisa dandanin. Iya. Ngebut ya? Enggak ngebut. Terotnya patah, jadi nyebrang ke jalan lawan arah. Aduh. Jadi kayak gini mobilnya, dar. Ya, nabrak TAF ya? Nabrak Veroza, Pak. Oh, Veroza. Iya. Waktu itu sama cewek? Sama temen cewek. Oh, temen cewek? Cewek. Apa kabar dia? Baik, Pak. Masih shock sampai sekarang kali itu. Harga pasaran? Iya. Berapa harga pasaran? Datsun 510? Cerita dikit ya, 10 tahun lalu masih ada yang 20-an Om. Wah? Bener nggak? Bener banget. 10 tahun lalu. Nggak, gini. Waktu itu beli yang punya kita, Ya. tuker MacBook Air. Ya berarti ya 7 jutaan. Bahan kan? Bahan. Jadi yang normal-normal berarti 20 make sense dong pada Bisa, saat itu. bisa. Yang hidup Pada saat jalan itu normal, ya. Pada saat itu. Sekarang baru komplit aja, belum Hah? bangun mesin, belum bangun bodi, Hah? itu udah hampir 40 bahan. Kalau jadi berapa? Ya udah bisa 3 digit Om. Tergantung masa? mesin bangunnya tuh Bisa 3 digit ini? hampir bisa 100. Waduh. Balik namanya Datsun Om ya. Hah? Namanya orang Datsun itu yang orisinil banget, kan rare banget ya. Pasti rata-rata, wah gue pengen lebih kencang mobilnya. Kan Iya. gampang banget, pasang SR20 selesai Om. Emang iya? Iya kan? Emang iya? Loh, Ya. yang punya kita VQ30 Wah, V6. Ya, DET. berarti 3 digit ya? Hah? Oke dong kalau misalnya Belum jadi, kalau jadi mungkin 3 digit. 3 digit ya. Paling kok SR20, terus kaki-kakinya Ya. Silvia ya. Cuma gini-gini itu nyarinya mulai susah kali ya. Ya, grill. List ini, kan kebanyakan list chrome kan mobil zaman dulu tuh. Dan lucunya adalah 510 itu grillnya macam-macam Om. Ada yang grill agak Oh, iya? maju, ya kan? Oh Sama, benar, ya, grill Bluebird ya. Grill, Bilangnya ya, Bluebird. Lampu belakang itu ada 4 macam kalau nggak salah. Ada yang nyambung. Ada yang full, Heeh. itu yang punya yang triple S-nya. Lampu belakang itu ada macam-macam, ada 4 lah, paling nggak ada 4. Ada 4 versi. Yang JDM, yang Amerika, yang Eropa, yang ya udahlah. Banyak banget. Nggak, tapi ini bentuknya nih benar-benar klasik Jepang gitu loh. Ya. Tidak ngebosenin meskipun nggak banyak garis lurus ya kan. Banyak garis Datsun lurus kotak ya. kan. Datsun kotak. Simple banget kasih nama Datsun kotak, tapi nggak ngebosenin mobil. Nggak bosenin. Kita jadiin tuh mobil. Apalagi pikir-pikir sih Dot, beli yang jadi mesinnya ditukar ke situ. Lebih simple sih. Lebih gampang. Yang itu jadi TV. Hah? Yang itu jadi TV. Jadi furniture. Maestro, nih simple nih. Nah, Maestro tuh ada dari tahun 90 sampai 93. 90 sampai 93. 93. Nah di 90, 91, 92 modelnya hampir sama semua ya? Mirip-mirip, tapi cuman- 93 udah ada facelift sebenarnya. Ya, full lampu belakang. Lampu ya kan? belakang. Terus cluster AC. Ya, kelas AC-nya jadi digital. Nah, ada 1 tahun apa 2 tahun yang di Indonesia tuh unik ya. Yang 4WS Om. Yang Ada pakai- 4 wheel steering, bener. Itu tahun berapa tuh 4 wheel steering? Kayaknya 91, 92. Dan itu mechanical ya? Mechanical. Keren loh. Jadi dia kontra gitu kan. Buat Harga pasaran? harga pasaran. Kadang masih nemu yang 30-an. Oh iya? Bener kan? Benar. 30-an. Tapi nggak bisa dibilang bahan banget juga loh yang Enggak 30-an sih, itu. Tapi memang bukan bahan, tapi biasanya perlu body work lah. Karena keropok ini kan gini-gini suka keropok sih Om. Body Iya, work kan? iya. Talang air, Iya, bener. keropok, spakbor. Benar. gitu.
Tapi kalau engine rata-rata nggak ada masalah engine, pasti body atau kaki. Sedikit menyinggung yang 4WS, Maestro itu kan radius putarnya kecil. Oh, makanya dibikin 4-wheel steering. Ya, ini belok-belok patah gitu agak menantang ya. Menantang Maestro, ya? Karena setirnya enteng banget kan? Setirnya enteng banget, bisa pakai linking. Iya. Tapi ya itu makanya sempat ada yang 4WS supaya bisa lebih enak manuvernya. Sayangnya mungkin tidak semua montir ngerti sistem cara benerinnya. kalau ada kenapa-napa, makanya pas di spuring juga pada bingung kali. Ya, makanya pas late 92, 93 Indonesia di-delete versi itu. Jadi start harganya memang masih nemu yang Maestro 30-an. Yang jadi banget ya 60 70 ada lah. Ada yang kondisi min dari baru tuh ada juga ya. Kalau nggak salah 3 digit tuh. 3 digit dan sempat ada di acara Honda waktu itu ya. Honda bikin acara, keluarlah itu satu Maestro tahun 90 atau 91 yang kilometernya 14. Bukan ribu, 14. Itu dijual? Ya. Itu 14 kayak, dong. Itu kayak punya mobil, saya nggak tahu itu owner pertamanya beli mobil lupa kayaknya. Lupa dia taruh di garasi. Lupa, iya. Terus ditemukan oleh penggila Honda, gua bayarin. Dan itu ngeluarin di garasi, gimana caranya harus mundur om, supaya kilometernya nggak nambah. Waduh. Nah mungkin bisa dibilang kalau mobil ini mungkin harganya beda tipis sama plat nomor kali. Bisa dari awal segitu, ujungnya segitu. Enggak, ini plat blank. Nah itu harganya sama kan? Iya, si makanya. Crown ya? Iya. Waduh. Oke, kemudian Vario. Ini Vario dulu SMA sempat pakai ini. Pertama kali Honda ada VTEC ya. Ini. Ya. Banyak sekarang. Vario itu sekarang populasinya nggak banyak, cuma nggak jadi langka gitu loh. Ya. Dan sebenarnya ini pertama kali waktu itu Civic berubah matanya jadi belok. Ya benar, biasanya kan sipit-sipit. Nggak banyak orang biasa ngelihatnya gitu mata belok gini. Sampai ada waktu itu temen plat nomornya keren banget, B3LO. Karena gara-gara lampunya. Iya lampunya. Dan Belok. sayangnya di Indonesia Vario ini nggak ada yang versi hatchback ya, nggak kayak yang Nggak ada, Genio ya. nggak ada, iya. Ada Estilo-nya yang ini Honda nggak bawa yang hatchback gitu ya, sayang banget. Padahal bagus kan yang kayak body type R gitu kan. Iya. Bentuknya keren banget. Makanya pasaran Vario. Vario ada yang start mulai dari 50-an ada. Dia mulai 97 ya? 97. Oke, nah kita nyebrang dulu sebentar. Ini sampai mobil. Sini mobil-mobil lawasnya, tapi ada yang mencar satu. Ya, tapi ini karena yang punya booth. Masih kita samperin aja. Kita samperin. BMW E30. Nah, ini miliknya Den Dimas. Dia punya booth sling di sini. Kita juga ada kerjasama, bikin produk bareng. E30. E30 pernah pakai juga waktu SMA. Warna hitam, ingat. Dan M40 ya. M40 kayak begini. Karena ada M40 ini adalah versi facelift-nya. Sebelumnya tuh M10. Kenapa menyebutnya M40 dan M10? Sebenarnya itu adalah kode mesinnya. Ya. Ini kode mesinnya M40 untuk 318 ya. Karena di Indonesia hanya masuk 318-nya. Nggak ada 323, nggak ada 320 ada ya? Ada, kalau E30 kan global, ada 316, 318, 320, 323, 325. Global. Indonesia hanya 318, tapi 318. ada dua mesin. Ya. Yang pertama M10, M10 B18, yang kedua M40 B18. B18. Nah, ini M40. M40 ngerawatnya gampang-gampang susah ya. Knowing BMW kan pasti spare partnya lebih mahal daripada mobil Jepang ya kan. Betul. Cuma biasanya cukup reliable lah E30 ini. So far masih ada, partsnya masih ada lah, cuman mungkin harganya di atasnya. Harganya di atas mobil-mobil Jepang. Rata-rata masih ada. Oke, pasaran. E30 318 ya, 318 specifically 318 ya, M40 lokal. Kondisi yang kurang oke ya. Kurang oke? Itu 20-an masih ada. Masa 20-an? Ini mana cerita nih, Mas Pur. Ya, dia baru beli 17,5. 17,5 M40. E30 17,5. Tapi kalau gini loh, ini babak belur. Masalahnya kalau kita beli bahan yang sampai harganya semurah itu, biasanya ngebangunnya itu bisa jadi lebih murah, lebih mahal dibandingkan dengan beli mobil yang udah jadi. Setuju. Dan dia ngalamin itu. Pasti. Pasti. Makanya ini saran-saran ya buat Anda semua, kalau beli mobil sebaiknya yang udah jadi. Oke, nggak
nggak ngerasain seninya, ngebangunnya, karena kalau secara uang tetap murahan beli yang udah jadi. Iya, benar. Ya. Secara apa namanya? Kepraktisan ya. Iya. Nggak ngabisin waktu. Nanti ujungnya jatuhnya sama aja, malah bisa lebih bablas, lebih mahal yang kalau bangun. Iya, pasti bablas deh. Nah, karena kadang-kadang saudara kita salah, kita masih ngetes bengkelnya nggak bener, ini catnya masih nggak bener. Itu, atau mungkin setengah jadi oke lah. Ya, masih oke. Setengah jadi oke lah. Biasanya orang yang beli setengah jadi itu orang yang mau pakai mobilnya. Ya, mau dipakai, bukan mau disimpan, bukan mau dikoleksi. Tertinggi dari berapa, Dot? 100 something udah ada. 100 up. Ini dia punya. Nah, ini ini sih pasti udah 3 digit lah. Pasti dong, velgnya udah. Banyak sidik jarinya. Apalagi ini udah body kitnya udah MTEK 2, ya. Velgnya juga kayak 325 IS. Nah, ini kayak toolkit di belakang juga dilengkapi sama dia. Iya, ya kalau kayak gini sih udah pasti 3 digit, Om. Iya. Pastilah, tapi daripada bangun dari 20 juta untuk sampai gini. Ini udah 100 lebih, udah percaya deh. Bener. Percaya deh, 100 lebih. Belum propose, nah, E3. Oke, Paman Didot, terima kasih. Thank you, Om. Sampai sini aja videonya sudah panjang sekali, tapi ini mudah-mudahan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk Anda semua penonton, apalagi yang nonton sampai sekarang. Terima kasih banyak. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Esmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Buka motomobinews.id untuk berita-berita terbaru otomotif. Terima kasih telah menonton.